udah telat nih. Yuk, tapi kamu pakai sabuk pengaman dulu. Iya gampang. Lagian kan tempat yang mau kita datengin deket. Tetap aja, mau jaraknya deket atau jauh, keselamatan itu nomor 1. Aduh, sakit nih. Kenapa sih kok keren mendadak? Itu tiba-tiba kucing nyebrang. Untung aja nggak ketabrak. Maaf ya. Lagian kan tadi udah dibilangin pakai sabuk pengaman. Nggak ada 5 detik aku beres ngomong, kejadian kan? Nah, bener tuh Kuiperian. Kalau naik mobil harus selalu pakai sabuk pengaman ya. Jangan menyepelekan keselamatan. Yang namanya kecelakaan itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Jadi kita harus selalu siap siaga. Kalau nggak percaya, lihat aja beberapa judul berita ini. Banyak orang yang terselamatkan karena mereka menggunakan sabuk pengaman. Tapi Kuiperian, penasaran nggak sih? Bagaimana cara kerja sabuk pengaman hingga menjadi salah satu komponen penting dalam kendaraan? Dan apakah sabuk pengaman saja cukup untuk melindungi kita dari kecelakaan? Nah, Kak Cepi punya jawabannya. Supaya penjelasannya lebih mudah, kita pakai contoh kejadian Riri dan Imi tadi ya. Jadi ketika mobil Imi ngerem mendadak, akan terjadi guncangan yang bisa dirasakan oleh Imi dan Riri sebagai penumpang. Pada kasus Imi, guncangan akan diserap dan diredam oleh sabuk pengaman yang ia gunakan, sehingga tubuh Imi terhindar dari cedera. Lain halnya dengan Riri, yang nggak pakai sabuk pengaman tentunya, guncangannya nggak terhindarkan. Makanya kepala Riri benjol nabrak dashboard. Selain itu, fisika juga menjelaskan loh bahwa sabuk pengaman mampu memperlambat waktu benturan antara tubuh dengan dashboard, sehingga gaya kontak antara tubuh dengan dashboard semakin kecil. Tapi Kuiperian, yang terjadi pada Riri dan Imi tadi, guncangannya masih terbilang kecil ya. Nah, bagaimana jika yang terjadi adalah tabrakan dengan guncangan yang besar? Apakah sabuk pengaman saja cukup untuk melindungi penumpang? Ternyata tidak, Kuiperian. Sabuk pengaman saja nggak cukup buat menghindari dampak yang ditimbulkan guncangan yang besar. Jadi diperlukan alat pelindung lainnya. Ada yang tahu apa? Yup, that's right. Airbag system. Airbag system memang tidak terlihat, tapi alat pelindung ini terpasang di beberapa tempat di dalam mobil. Ia juga dilengkapi dengan sensor. Ada yang dipasang untuk melindungi benturan dari arah depan, ada pula yang dipasang untuk melindungi benturan dari arah samping, dan ada juga yang berbentuk tirai. Airbag ini terpasang untuk melindungi penumpang dari benturan jika mobil terguling. Nah, Kuiperian, walau bentuk airbag berbeda dari sabuk pengaman, cara kerjanya sama loh. Sama-sama berdasarkan konsep impuls. Jadi ketika terjadi benturan, alat ini akan menyerap guncangan. Lebih jelasnya simak penjelasan berikut. Ketika terjadi kecelakaan, besarnya energi benturan akan diterima oleh sensor airbag yang berada di bagian depan mobil dan diteruskan ke Airbag Control Unit atau ACU. Kemudian ACU akan mengaktifkan inflator untuk mengembangkan airbag. Airbag yang mengembang pun akan memperlambat waktu kontak antara penumpang dengan dashboard, sehingga gaya kontak yang terjadi juga mengecil. Kalau gaya kontaknya kecil, impuls yang terjadi juga kecil. Jadi, kemungkinan penumpang selamat dari cedera yang parah akan lebih besar. Wah, keren banget ya Kuiperian cara kerja sabuk pengaman dan airbag system ini. Makanya Kuiperian, selalu ingat buat pakai sabuk pengaman ya. Dan pastikan airbag system di mobilmu masih berfungsi dengan baik. Nah, kan kita sudah membahas sistem keamanan di dalam mobil. Sekarang Kak Cepi mau tanya, menurut kamu, desain mobil juga berpengaruh pada keselamatan penumpang nggak ya? Kan ada tuh mobil yang bagian depannya panjang dan ada yang pendek. Apakah desain mobil menerapkan konsep impuls juga? Pikirkan ya.